Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan selalu senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini dan juga selalu menjadi yang luar biasa. Pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan materi daripada surat Al-Kafirun. Mari kita buka sama-sama terlebih dahulu pelajaran kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masih bisa bertatap muka walaupun jarak jauh, yang guna melanjutkan materi kita yaitu tentang surat Al-Kafirun. Kalau di pertemuan selanjutnya adik-adik semua mengamati bacaan Al-Quran surat Al-Kafirun, berikut juga cara menulisnya, dan Bapak juga sudah memberikan tugas kepada kalian. Dan pada kesempatan kali ini adalah kita akan sama-sama mendengarkan dan Bapak akan menyampaikan pada kalian tentang arti atau terjemah surat Al-Kafirun, berikut sejarah diturunkannya Al-Kafirun dan juga isi pokok kandungan surat Al-Kafirun. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita membahas tentang arti surat Al-Kafirun. Nah, kalau adik-adik belajar sudah mendapatkan buku yang ini, itu ada di halaman 3 sampai halaman 4 ya. Oh, ada di sini ya. Di sini. Nah, kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dari arti yang tadi sudah sama-sama mungkin kita baca dan Bapak baca, ada beberapa ayat yang harus dibahas, yang ada harus mengerti, yaitu nantinya akan dibahas di isi pokok kandungan surat Al-Kafirun. Tapi sebelum kita masuk ke sana, yuk kita sama-sama dulu mendengarkan sejarah turunnya surat Al-Kafirun. Mungkin di buku adik-adik tidak dibahas, tapi ini pembahasan tambahan agar adik-adik semua mengerti bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat atau Al-Quran itu berdasarkan sebab musabab yang ada, dan diturunkan sudah pasti kepada Nabi Muhammad, tapi melalui perkara-perkara dan peristiwa-peristiwa yang ada pada saat itu. Mari kita sama-sama dengarkan. Adik-adikku sekalian, sejarah turunnya Al-Quran adalah berkenaan dengan bagaimana peristiwa penyikapan Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang kemudian menjadi ketika itu dalam kehidupan Rasulullah SAW untuk mengkondisikan segala hal. Sejarah turunnya Al-Kafirun itu menurut Al-Baydawi, salah satu imam tafsir, mengatakan bahwa ayat ini turun pada sekelompok orang-orang, yaitu diantaranya adalah Aswad bin Abdul Muttalib dan Umayyah bin Khalaf. Mereka bertemu dengan Rasulullah lalu mengatakan, ya Muhammad, mengapa engkau tidak menyembah sembahan yang disembah oleh leluhur kita, nenek moyang kita? Kalau begitu, baiklah, aku akan beri tawaran kepadamu. Kamu menyembah Tuhan kami dan kami menyembah Tuhanmu, dan kami akan mengikuti agamamu selama setahun, dan juga kamu harus mengikuti agama kami selama setahun. Bagaimana tanggapan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW langsung menanggapinya dengan sikap yang tegas, jawaban yang ringkas. Tidak ada
toleransi di dalam keimanan dan peribadatan. Jelas Rasulullah SAW langsung dengan tegas menjawab bahwa tidak akan ada toleransi di dalam agama dan juga keimanan serta ibadah kita. Oleh karenanya turunlah surat Al-Kafirun ini untuk menengahi dan juga memberi solusi daripada apa? Daripada masalah yang kemudian terjadi ketika itu yang menghadapi Rasulullah SAW. Inilah selintas sejarah daripada turunnya Al-Kafirun. Al-Kafirun ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Posisi suratnya ada di ke-109. Ayatnya ada 6 dan juga posisinya di Al-Quran juga setelah surat Al-Ma'un. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita masuk yuk ke isi pokok kandungan surat Al-Kafirun. Nah, kalau adik semua melihat di buku, isi pokok kandungan surat Al-Kafirun itu ada di halaman ke-4 dan 5 ya. Di sini ya, 4 dan 5 secara ringkas jelaskan ya. Nah, sekarang kita masuk sedikitnya kepada isi kandungan surat Al-Kafirun. Di sini dikatakan bahwa isi pokok kandungan surat Al-Kafirun mengajarkan tentang cara bersikap menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Hal ini telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saat menghadapi kaum musyrikin Quraisy. Nabi Muhammad SAW selalu mendakwahkan kebenaran ajaran Islam kepada kaum musyrikin Quraisy dengan lemah lembut. Beberapa yang disampaikan diantaranya sebagai berikut. 1. Mengajak mereka untuk menjemput hidayah Allah, memberi kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan surga, dan berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka. Nah, jadi di sini ada satu sifat atau satu sikap yang kemudian ditolerkan oleh Rasulullah SAW, yaitu masalah tasamuh atau toleransi. Untuk menyikapi isi kandungannya secara singkat itu ada 4. Yang pertama, orang-orang Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Begitupun selanjutnya, poin yang kedua, orang-orang kafir tidak akan menyembah apa yang disembah orang-orang Islam. Dan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya beribadah menurut apa yang diajarkan agama Islam. Nah, kalau orang-orang kafir sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Walaupun setidaknya kita harus menghimbau bahwa agama yang diridhai Allah, agama yang benar-benar membuat kalian bahagia itu adalah Islam. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Dan yang keempat, Islam mengajarkan toleransi. Apa toleransi? Nah, menyikapi toleransi itu sudah ada di buku juga di halaman 5 dan halaman sampai halaman ke-7 sebelum kita masuk ke surat Al-Maidah atau di bagian nanti di bab hari kiamat. Nah, toleransi yang harus kita sikapi ada toleransi ini ada 2. Ada sesama agama, ada antar agama. Bagaimana yang sesama agama? Kalau sesama agama itu ya bisa diperbolehkan toleransi baik dalam segi ibadah ataupun muamalah. Muamalah itu aktivitas sehari-hari, pergaulan dan macam sebagainya. Nah, kemudian toleransi antar agama bagaimana? Nah, yang diperbolehkan hanyalah sosialnya saja, muamalahnya saja. Tapi kalau masalah ibadah dan keimanan tidak ada toleransi, karena setiap agama pasti mengajarkan itu, terutama agama Islam. Kemudian untuk pembiasaan sikap toleransi, ya ini sudah ada juga di dalam buku yang kalian sudah pegang. Nah, ini ada keterangan bagaimana kita ketika ingin mengajak kebaikan, terutama masuk Islam, itu tidak ada paksaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik, tidak dengan pemaksaan. La ikraha fid din. Al-Baqarah ayat 256 itu sudah membahasnya. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Di antara pembiasaan daripada toleransi yaitu menghargai adanya perbedaan, kemudian menjalin persahabatan dan persaudaraan, menyadari bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah, adalah hal yang pasti, dan lain sebagainya. Tinggal dibaca-baca ya. Jangan lupa apa yang sudah Bapak terangkan diamati, diperhatikan. Untuk tugas mungkin pada minggu ini tidak ada, nanti mungkin di minggu yang akan datang. Dibaca-baca bukunya, diperhatikan, jangan malas ya.
Mari sama-sama kita tutup dulu pelajaran kita hari dan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas sudah mengikuti pelajaran Bapak hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.